Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah. Dan dilanjutkan dengan ibadah salat tarawih pada malam hari ini. Salawat serta salam teriring semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah tarawih pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal pengumuman terlebih dahulu, yaitu tanggal hari ini 20 April 2022 Ramadan 19 Ramadan 1443 Hijriah. Imam salawat, imam dan penceramah yaitu Imam Bapak Ade, untuk penceramah Bapak Faiz Ridho. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah dan warga sekitar yang telah memberikan sebagian rezeki untuk hidangan berbuka puasa, yaitu keluarga almarhum Ibu Aisyah Asiyah, yang kedua hamba Allah, kemudian Ibu Ari Pepaya 1, Bapak Meida Pratama, kemudian hamba Allah Ibu Yanti Mawaraya dan hamba Allah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan limpahan rezeki dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan syaf sholat kita demi kesempurnaan ibadah sholat berjamaah. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, mohon dapat gunakan mode silent agar tidak mengganggu konsentrasi dari jamaah lainnya. Dan untuk anak-anak kiranya dapat tertib sepanjang ibadah sholat tarawih berlangsung. Dan terakhir, bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya, dapat mengisi tromol yang tersedia. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan usahanya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Faiz, mohon segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya berjamaah yang insyaAllah akan dilanjutkan salat tarawih, mudah-mudahan salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu, cuma kantong isinya yang belum kurang sehat. Doain Ibu ya Bu, saya disuruh kultum. Saya ini bukan ustadz di sini Bu. Dari SD saya sekolah umum, SMP umum, SMA umum,
kuliah pun umum, sedikit pun nggak mengenyam pesantren. Tapi Mas Kiki menyuruh saya isi kultum. Saya bilang, Mas Kiki ini kultum singkatannya kuliah 70 menit bukan? Saya bilang saya nggak sanggup kalau 70 menit. Kalau 7 menit insya Allah. Prolog aja udah masuk 5 menit, tinggal 2 menit lagi saya bicara. Doain Ibu ya Bu. Makanya saya Bu nggak berani salah nalar Bu, takut salah. Makanya saya terus saja pakai teks nih Bu, saya baca. Mudah-mudahan apa yang saya baca jamaah mengerti, khususnya para anak-anakku sekalian. Doain Ibu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita selaku umatnya dalam keadaan istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang berbahagia, tak terasa Ramadan sudah masuk ke berapa Bu? Kira-kira Bu sekarang? Malam ke 19. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjalankan puasa ini dengan baik dan dapat dipertemukan di Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bicara Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Para umat Islam di seluruh dunia melakukan ibadah puasa dan merupakan salah satu rukun Islam. Bulan Ramadan memang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam. Kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadikan semua umat Muslim sering berlomba-lomba satu sama lainnya. Bukan berlomba-lomba untuk urusan duniawi, melainkan berlomba untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala Ramadan yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan. Siapa yang menghalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang olehnya. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya mencoba menjabarkan, jadikan Ramadan sebagai madrasah. Madrasah di sini yaitu sekolah untuk pendidikan. Sebenarnya sangat luas kalau Ramadan dikaitkan dengan pendidikan, maka yang akan banyak pembicaraan kita pada hal-hal tersebut. Di sini saya akan batasi agar lebih rinci penjabarannya. Jamaah Masjid Siti Halimah yang berbahagia, ada pertanyaan. Kalau ada sekolah, pasti ada gurunya. Apakah Ramadan ada gurunya? Siapa gurunya? Gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala.
yaitu Tuhan yang mengajarkan kita banyak hal-hal tentang kehidupan sehari-hari. Allah menyampaikan kepada kita dalam hadits qudsinya, kullu amali ibni Adam lahu ila syam. Semua amal manusia milik anak Adam, kecuali puasa adalah milikku, kata Allah. Aku sendiri yang membalasnya. Fa innahu li wa ana ajali bihi, yaitu hadiah dari puasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar Allah lah yang akan menjadi guru kita di dalam pendidikan Ramadan ini. Jamaah yang berbahagia, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau ada gurunya, pasti ada kelasnya. Jawabannya ada. Maka Imam Al-Ghazali membagi 3 kelas di dalam Ramadan ini. Yang pertama, kelas umum. Maksudnya puasanya puasa umum, yaitu yang mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai maghrib. Itu juga rasanya berat sekali, Bu. Banyak godaannya ya, kadang-kadang haus, kadang-kadang lapar, kadang-kadang emosi. Itulah namanya manusia. Yang kedua, lalu apalagi kata Imam Al-Ghazali untuk kelas yang kedua, yaitu kelas khusus, di mana ada ciri-ciri di dalamnya, ialah mereka di samping mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa, juga mampu menahan diri dari maksiat kepada Allah, yaitu pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, hatinya dijaga, bahkan amalnya pun dijaga, agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelas yang ketiga, yaitu kelas yang paling tinggi. Boleh dikatakan ini kelas PVIV lah. Ciri-cirinya di mana dia dengan Allah tidak meninggalkan Allah walaupun sesaat. Di dalamnya selalu hudur atau hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah lupa sedikit pun kepada Allah. Itulah kelas yang paling sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah bahas tentang gurunya, tentang kelasnya. Sekarang kita bahas ada tidak tentang kurikulumnya. Apa kurikulumnya? Kurikulumnya yaitu Al-Quran. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu jelas bagi manusia dan petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka inilah kurikulum kita sebagai panduan di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang berbahagia, sekarang kita tahu gurunya ada, kelasnya ada, kurikulumnya ada. Nah, ranah mana yang dibidik dari madrasah Ramadan ini? Di sini saya rangkum ada 4 macam ranah, yaitu pertama, di mana Ramadan ini kita dianjurkan meningkatkan kualitas ibadah kita. Allah menyampaikan, Iqra, bacalah, belajarlah. Maka dari situ kita memahami bahwa Ramadan di mana kita diperintahkan, disuruh, didorong untuk terus belajar, terutama membaca Al-Quran. Yang kedua, di mana melalui Ramadan ini tingkat emosional kita kadang-kadang tidak bisa menawan hawa nafsu, tetapi dengan menjalankan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Yang ketiga, di mana melalui Ramadan ini kita diajarkan bagaimana merasakan orang-orang yang di luar sana, bagaimana dia rasanya haus, bagaimana dia rasanya lapar,
bagaimana dia kekurangan, itu semua mendidik kita untuk merasakan bagaimana kehidupan orang-orang di sekeliling kita yang kurang beruntung. Yang keempat, terakhir, ranah yang keempat yaitu ranah spiritual atau kerohanian. Ada 5 cara menyiapkan spiritualitas diri menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah. Islam selalu mengutamakan sesuatu hal pada niat. Innama a'malu binniyat. Saat bulan suci Ramadan, luruskan kembali niat ibadah kita. Al-Quran menyoroti bagi kita betapa pentingnya takwa. Allah memberitahukan kepada kita secara langsung bahwa dari semua yang paling mulia adalah mereka yang memilih takwa. Mereka menyadari Allah melihat gerak-gerik kita selama 24 jam. Karena itu mulailah perbaiki niat kita dan terfokus. Perbaharui niat setiap malam dan ingat akan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pererat hubungan dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, namun jangan menunggu Ramadan untuk membuka Al-Quran dan mulai membaca hingga kita mampu persiapkan diri di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alih-alih membaca Al-Quran secara cepat demi menghatamkannya sesegera mungkin, ada baiknya kita membaca Al-Quran dengan tartil, mengedepankan kualitas bacaan daripada kuantitas. Artinya apa? Membaca selama 10 menit dengan kesungguhan dan dengan niat yang jelas untuk memahami lebih baik daripada membaca selama 30 menit tanpa memperdulikan tanda baca dan makna yang dibaca. Yang ketiga, perbanyak puasa dan berdoa. Meskipun berpuasa wajib selama Ramadan, namun perbanyaklah puasa-puasa sunnah setelah bulan Ramadan. Kita bisa melakukannya dengan praktis di mana saja dan kapan saja tanpa wudu atau menyiapkan, hanya memiliki niat baik dan berdoa. Jangan batasi doamu untuk dirimu sendiri. Doalah untuk keluargamu dan seluruh umat. Berdoalah dengan tujuan mendapatkan manfaat spiritual dari Ramadan ini. Yang keempat, berusaha khusyuk melakukan sholat. Sholat adalah hal yang pertama kali ditanyakan kepada kita di akhirat kelak. Dan sholat merupakan tiang agama, maka perbaikilah diri kita sendiri dari sekarang. Yang terakhir, jagalah akhlak dan sopan santun. Akhlak adab Islam, hal yang paling penting untuk digarisbawahi bahwa puasa kita tidak diinginkan jika adab kita buruk. Mulailah dari sekarang upaya sadar diri untuk memperbaiki setiap sendi dalam karakter kita yang memiliki ruang untuk perbaikan. Insya Allah spiritualitas kita menunjukkan contoh Islam yang lebih baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah Bu, kultum singkat dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.